Jadi tenaga musiman untuk ibadah haji gitu kan. Jadi di sana apa yang diurusnya, apakah konsumsi ataukah apa, jadi seperti itu. Nah, assalamualaikum. Ismail sekarang mau makan ini. Hari ini kita mau ngajakin adik Ismail makan bubur ya, bubur ya. Jadi kita buburnya beli karena Ismail ibu tidak sempat masak pagi-pagi karena riweh, ayah sudah berangkat ke Mekah dan abang-abang tadi sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada buburnya halus seperti ini ya, buburnya kelihatan ya, buburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat adik temannya enak seperti ini. Bubur ya, ada jagungnya, ada wortelnya, dan ada beras putih. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gitu ya. Ya teman-teman, alhamdulillah hari ini masuk ke tanggal 2 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Masya Allah tabarakallah, sebentar lagi memasuki musim haji, dan kita tuh sebetulnya apa ya, mau sharing tentang gimana sih perjalanan apa namanya suamiku ya. Mudah-mudahan Allah permudah jadwalnya, mudah-mudahan dimudahkan segala hal yang berkaitan dengan proses beliau hajian ya, dan membantu mendampingi seluruh jamaah dari konsorsium Amira Travel. Jadi sebetulnya aku tahun lalu itu udah daftar ya, udah daftar jadi petugas haji, kemudian nggak lulus, kemudian juga daftar yang petugas haji lagi bagian media juga nggak lulus lagi, dan ya qadarullah bismillah aku hamil Ismail tahun lalu. Jadi karena hamil, jadi kan ya sayang juga sih sebetulnya kalau lulus kan kita takutnya nggak maksimal mendampingi jamaah seperti itu kan. Nah jadi akhirnya ya alhamdulillah juga nggak lulus, jadi tim media nggak lulus, tim pembimbing apa namanya transportasi juga nggak lulus, dan sebagainya juga nggak lulus. Nah tahun ini aku nggak nyoba daftar karena aku ngerasa kayak ya ada bayi gitulah gitu, jadi nggak usah daftar karena kalau ada bayi ya kita kewajiban aku kan ya udah apa namanya urus bayi gitu. Pikirku ya akhir tahun 2024 itu. Nah pas tahun 2025 bayi kan udah agak besar nih, ternyata ada perekrutan dari BPKH Limited. Nah BPKH Limited ini nggak tahu sebenarnya tugasnya tuh apa, tapi yang jelas di sananya jadi tenaga musiman untuk ibadah haji gitu kan. Jadi di sana apa yang diurusnya, apakah konsumsi ataukah apa, jadi seperti itu. Nah alhamdulillahnya lulus tuh, seleksi administrasi lulus, jadi CV-nya lulus dan sebagainya. Nah qadarullah di bagian pas seleksi apa namanya wawancara, dan ternyata itu wawancaranya dilakukannya tertulis. Jadi ada semacam pertanyaan-pertanyaan gitu yang diberikan oleh BPKH yang harus kita isi di G-form. Jadi di G-form itu ternyata ada banyak pertanyaan, yang pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan bukan dengan pengetahuan kita tentang haji, tapi lebih kepada mau salary-nya berapa ya, gaji kita mau berapa, kemudian nanti kalau misalnya di sana tugasnya berat, siapnya berapa kali 24 jam gitu kan, apakah berapa lama kita bisa istirahat dalam tekanan apa agenda-agenda dan fullnya kegiatan seperti itu kan. Nah, terus jadi ditanya tuh kalau seandainya memang ada kesempatan untuk haji, apakah Anda siap membayar gitu kan, atau seperti apa. Jadi ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu bukan esai, jadi kayak pilihan ganda gitu pertanyaannya. Nah pilihan ganda ini harus kita isi, dan lumayan tuh kayak dijebakan lah si pilihan-pilihannya itu kan. Jadi ya qadarullah mungkin dari sekian ratus orang yang dipilih hanya 30 orang ya.
harap-harap cemas lah gitu. Dan ternyata pas aku cek ternyata nggak lulus kan. Ya udah alhamdulillah, tapi aku tuh lagi ngebayangin seandainya kalau lulus gimana ya Ismail gitu kan, karena Ismail masih ASI baru 8 bulan seperti itu. Masya Allah lah gitu kan. Kataku, aku bilang ke suamiku, bang daftar aja gitu untuk jadi petugas haji gitu. Tapi beliau tuh nggak daftar sama sekali. Beliau tuh kayak cuman bilangnya gini, insya Allah nanti kalaupun rezekinya beliau bisa haji kayak gitu kan. Insya Allah, aku bilang ya udah, amin lah mudah-mudahan. Nah pada bismillah juga kemarin suami dapat kuota untuk sertifikasi pembimbing haji seperti itu. Jadi beliau ikutan dulu dari kantornya travel sama ownernya, didaftarkan untuk mengikuti sertifikasi haji seperti itu. Pembimbing sertifikasi haji di Bandung. Jadi sekitar 7-8 harian beliau ikutan sertifikasi haji, pembimbing haji di Bandung. Jadi kayak dilatih dari karakter buildingnya seperti apa, dari pengetahuan tentang haji dan umroh seperti apa. Dan ternyata kata suamiku itu seru banget di acaranya. Terus selain seru juga emang betul-betul kayak membentuk beliau tuh jadi karakter gimana sih jadi pembimbing itu, karena kita jangan kayak semena-mena tuh jadi pembimbing seperti ini gitu. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang memang harus jadi SOP, yang SOP itu tuh harus diikutin gitu sebagai petugas pembimbing haji. Dan itu lumayan sih katanya digempur sampai malam, sampai jam 10. Dari jam 10 harus review materi sampai jam 12, kemudian baru tidur jam 12 dan harus bangun lagi di jam 4 atau sebelum jam 4 gitu karena tahajud. Kemudian kegiatan-kegiatan sebelum subuh dan kegiatan subuh. Kemudian pagi harinya senam dan ya Masya Allah, selanjutnya ya itulah yang mungkin aku dapetin update dari beliau seperti itu. Tapi entah seperti apa kegiatan-kegiatannya, nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya atau mungkin nanti bisa cek di MHU UIN Bandung seperti itu. SPMH, sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh kayak gitu kan. Jadi sah nih beliau kalau seandainya nanti bisa ngadain manasik ke kampung-kampung gitu kan. Itu sebenarnya impian aku gitu, pengen ngadain manasik di mana-mana gitu kan. Yuk bang dulu gini-gini, tapi ternyata memang yang sertifikasi duluan itu beliau. Tapi aku yakin sih tidak ada sesuatu yang tertunda, melainkan memang Allah menundanya itu untuk sesuatu hal yang lebih baik gitu, di waktu yang tepat dan pastinya itu di waktu yang terbaik menurut Allah seperti itu. Oke, ini Ismail lagi demam dan kita doakan mudah-mudahan beliau dapat kuota haji dan pembimbing haji tahun ini. Jikapun memang harus bayar ya, semoga Allah mampukan untuk membayarnya. Jikapun misalkan nanti gratis ya Allah mudah-mudahan gitu ya, bisa gratis. Tapi aku yakin sih segala sesuatunya itu terbaik dan pasti Allah mampukan gitu. Ini sebagai bukti bahwa kalau seandainya kita itu jadi tamu undangan Allah, maka insya Allah akan Allah mampukan kan segalanya gitu. Oke, itu saja ya, karena hari ini taman udah lumayan rame dengan anak-anak yang lagi pada olahraga. Oke, see you, sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ismail.